Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila kita bertanya mana yang lebih berat untuk dilaksanakan, apakah melaksanakan ibadah ataukah melaksanakan maksiat? Maka Imam Ghazali dalam bidayahnya menjawab, ketahuilah bahwa agama itu mempunyai dua dasar. Pertama, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berat daripada menjalankan ketaatan kepadanya. Karena setiap orang mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah, tetapi menjauhi larangan-larangannya hanya orang yang sidikin saja yang mampu melakukannya. Lebih jauh Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa lebih beratnya menjauhi larangan atau maksiat dibanding dengan menjalankan ketaatan disebabkan karena perbuatan yang baik atau ketaatan yang bisa menghantarkan seseorang masuk surga selalu diselimuti oleh hal-hal yang dibenci nafsu manusia. Dan sebaliknya, sementara perbuatan maksiat yang dapat menghantarkan seseorang masuk neraka selalu diwarnai oleh hal-hal yang disenangi nafsu manusia. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Anas ibnu Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disenangi, sedangkan neraka selalu diselimuti oleh hal-hal yang disenangi. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang dimaksud al-makarih atau hal-hal yang tidak disenangi dalam hadis ini adalah segala sesuatu yang dibenci oleh nafsu manusia, yang mana nafsu memerlukan kerja keras untuk melawannya. Sedang yang dimaksud dengan as-syahwat adalah segala sesuatu terkait dengan masalah keduniaan yang disenangi nafsu dan telah menjadi watak bagi manusia selalu condong kepada perbuatan yang disenangi nafsunya. Karena meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih berat dan mengakibatkan keburukan dan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada jalan keluar bagi kita untuk terhindar dari hal-hal tersebut kecuali dengan cara menjaga semaksimal mungkin anggota badan kita agar tidak melakukan maksiat kepada Allah. Demikian ini karena anggota badan kita merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya kita syukuri dengan cara menggunakannya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan, ketahuilah engkau melakukan maksiat itu dengan memakai anggota badanmu, yang itu merupakan nikmat dan amanat bagimu. Penggunaanmu atas nikmat tersebut untuk maksiat kepada Allah merupakan bentuk pengingkaran yang amat besar. Sedang pengkhianatanmu atas amanat yang dititipkan Allah kepadamu untuk maksiat kepadanya merupakan bentuk pengkhianatan yang amat besar juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain merupakan bentuk pengingkaran atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengkhianatan atas amanat Allah, perbuatan maksiat akan berdampak atau berakibat buruk tidak hanya kepada pelakunya saja, tetapi bagi masyarakat di sekelilingnya terkena dampak. Di antaranya dampak akibat buruk yang paling pokok dari perbuatan maksiat adalah
Pertama, mengurangi rezeki, menyulitkan mencari kebutuhan hidup dan sandang pangan pelaku maksiat tersebut. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu terhalang rezekinya sebab dosa yang diperbuatnya. Kedua, terjadinya musibah yang akan menimpa pelaku maksiat tersebut. Musibah ini bisa berbentuk sakit, bisa berbentuk kecelakaan, bisa berbentuk rasa keresahan, kesusahan, kerugian dalam usaha, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah, bahwasanya keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah berupa sakit, berupa penyakit, sedih hingga susah atau memikirkan sesuatu yang akan dihadapinya, kecuali dengan musibah itu dilebur dosa-dosanya. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 40, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Umat-umat terdahulu dianggap Allah Subhanahu wa taala melakukan kedoliman atas diri mereka disebabkan karena mereka melakukan kekufuran dan maksiat. Padahal Allah telah memberikan berbagai macam nikmat kepada mereka. Perbuatan maksiat itulah yang menyebabkan mereka mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sering melihat bahwa ada seseorang yang ahli maksiat, suka mengerjakan dosa, bahkan semua dosa besar pun sudah dilakukannya. Tetapi ternyata dia aman-aman saja, segar bugar, hidupnya bergelimangan kesenangan, bergelimangan harta dan kemewahan dunia. Tidak pernah tertimpa musibah. Apa-apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya selalu tercapai. Jika kita menemukan seseorang seperti itu, maka ketahuilah bahwa seseorang seperti itu adalah hamba yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dia sengaja dibiarkan apa yang menjadi maunya dituruti, istidraj, agar dia semakin jauh terjerumus dalam kubangan dosa dan kedolimannya, agar semakin congkak dan menyombongkan diri. Tetapi jika sudah tiba waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dan menumpahkan siksa yang amat pedih dan amat menyakitkan, dan tidak akan melepaskannya sekejap pun. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tempo kepada seorang dolim atau dibiarkan dalam kedolimannya, tidak diperingatkan dengan bala atau musibah. Tetapi jika sudah tiba waktunya, maka Allah mengazabnya dan tidak akan melepaskannya. Sebaliknya kita juga sering menemukan seseorang yang amalnya baik, tidak pernah berbuat maksiat, tetapi orang tersebut selalu mendapatkan musibah. Ketahuilah bahwa musibah yang mengenai orang yang tidak punya dosa bukanlah siksa atau adab, melainkan semata-mata ujian untuk menambah dan meningkatkan derajat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dikehendaki Allah baik, maka Allah akan membiarkan ujian kepadanya. Maksud hadis ini adalah barang siapa dikehendaki Allah baik, maka Allah akan mengujinya dengan beberapa musibah.
Demikian ini agar ia mendapatkan pahala dari musibah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dampak buruk perbuatan maksiat bukan hanya akan menimpa pelaku maksiat itu saja. Bahkan akibat buruk itu bisa juga menimpa orang. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila maksiat telah melanda umatku secara merata, maka Allah meratakan azab kepada mereka. Saya bertanya, ya Rasulullah, tidakkah di antara mereka saat itu masih ada orang-orang yang baik? Rasul menjawab, ya. Saya bertanya, apa yang mereka lakukan? Rasulullah menjawab, azab itu menimpa kepada mereka sebagaimana yang menimpa manusia pada umumnya. Tetapi di akhirat nanti orang yang baik yang tidak ikut maksiat akan mendapat maghfirah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa akibat buruk perbuatan maksiat, yakni berupa azab dunia, tidak hanya menimpa pelaku maksiat itu saja, tetapi juga akan menimpa orang-orang yang tidak berdosa. Dampak buruk perbuatan maksiat tidak hanya menimpa manusia di dunia saja. Di akhirat, ia akan dimasukkan ke neraka selama ia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia akan mendapat azab neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jika maksiat merajalela dan azab Allah telah turun, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menahannya. Sebagai seorang muslim, kita berkewajiban untuk menjaga diri kita, mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk meninggalkan maksiat semaksimal mungkin. Marilah kita menyadari bahwa salah satu sebab turunnya siksaan Allah itu akibat dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kita untuk dapat melaksanakan ketaatan dan meninggalkan maksiat dan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.